Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Panitia Bismart Himata ingin menjelaskan tentang soal referensi akuntansi biaya 1. Soal yang A, berikut ini adalah data-data yang diperoleh dari PT Semoga Mudah Dikerjakan yang memproduksi lampu antik melalui 3 departemen untuk bulan September 2024. Yang pertama, pemakaian bahan baku untuk pesanan. Di sini ada 2 pesanan yang melalui Departemen 1 dan Departemen 2. Jumlahnya dapat dilihat di sini. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Ada pesanan A1 dan A2 melalui 3 departemen. Jumlahnya dapat dilihat. Yang ketiga, perusahaan ini membebankan BOP atas dasar tarif yang dihitung pada awal bulan September 2024 sebagai berikut. Yang pertama, Departemen 1 dan 2, pembebanan BOP kepada produk berdasarkan jam mesin dengan tarif BOP Departemen 1 Rp100 per jam mesin dan Departemen 2 Rp400 per jam mesin. Yang kedua, Departemen ketiga, dasar pembebanannya berdasarkan PTKL dengan tarif 100%. Data-data realisasi yang terjadi dapat dilihat pada soal. Yang kelima, pesanan A1 telah selesai dan telah diserahkan ke pemesannya. Pesanan A2 telah selesai di Departemen 2 dan telah dikirimkan ke Departemen 3 tetapi belum dikerjakan. Berdasarkan data-data di atas, yang pertama, hitunglah harga pokok produk selesai dan yang masih dalam proses. Yang kedua, selisih BOP masing-masing departemen. Berikut kami akan bahas Bismart akuntansi biaya soal yang A. Jadi ada 3 departemen. Yang departemen pertama kita tulis keterangan dan ada 2 pesanan A1 dan A2. Yang pertama kita tulis BBB-nya terlebih dahulu. Untuk pesanan A1 itu BBB-nya 2 juta dan pesanan A2 10 juta. Di total menjadi 12 juta. PTKL-nya pesanan A1 2 juta, pesanan A2 8 juta, dan di total menjadi 10 juta. Untuk POP-nya kita hitung terlebih dahulu. POPB rumusnya adalah KS kali T. Untuk pesanan A1 itu Rp100 didapat dari soal nomor 3, lalu dikali dengan 10.000 didapat dari pemakaian jam mesin pada nomor 4, yaitu 10.000 jam. Dikali menjadi 1 juta. Untuk pesanan A2 juga sama, KS-nya 100 dikali jam kerjanya di soal nomor 4, yaitu 30.000 jam. Dikali menjadi 3 juta rupiah. Taruh sini, lalu di total menjadi 4 juta rupiah. Lalu total dari BBB PTKL BOP dari pesanan A1 menjadi HP dari Departemen 1 ke Departemen 2 yaitu 5 juta, pesanan A2 nya 21 juta, dan di total menjadi 26 juta. Lalu lanjut ke Departemen 2, kita pindahkan HP Departemen 1 ke sini, yaitu untuk pesanan A1 5 juta dan untuk pesanan A2 21 juta, di total menjadi 26 juta. Lalu untuk BBB-nya, untuk pesanan A1 itu di Departemen 2 tidak ada, jadi kosongin saja. Lalu di pesanan A2 BBB-nya 2.500.000, jadi totalnya hanya 2.500.000. Untuk PTKL-nya, pesanan A1 itu 500.000 dan pesanan A2 1 juta. Di total menjadi 1.500.000. Untuk BOP-nya kita hitung terlebih dahulu. Untuk BOPB juga rumusnya sama KS kali T. Untuk pesanan A1 itu 400 didapat dari soal nomor 3 untuk Departemen 2. Jadi 400 dikali 5.000 jam mesin didapat dari soal nomor 4
sama dengan 2 juta. Dan untuk pesanan A2, 400 dikali 20.000 jam mesin sama dengan 8 juta. Jadi 2 juta taruh sini, 8 juta taruh sini, jadi totalnya 10 juta. Lalu kita total untuk menjadi HP departemen 2 ke departemen 3. Untuk pesanan A1 itu ini tambah ini jadi 7.500.000. Untuk pesanan A2 ini ditotal menjadi 32.500.000, lalu ditotal menjadi 40 juta. Untuk departemen 3 itu ada 2, yaitu produk yang sudah selesai dan produk yang dalam proses. Jadi ini kita pindahkan HP departemen 2 ke departemen 3 dengan nominal yang sama. PBB-nya tidak ada. Lalu PTKL untuk pesanan A1 itu 250.000. Lalu BOP-nya itu kita hitung. Ini 100% itu didapat dari soal nomor 3. Lalu dikali dengan PTKL-nya yaitu 250.000. Ya, jadi hasilnya sama 250.000. Lalu harga pokoknya kita jumlahkan ini dan ini menjadi 8 juta. Lalu produk dalam prosesnya masih utuh 32.500.000. Selanjutnya kita hitung selisih masing-masing BOP departemen. Jadi ada 3 departemen, ada BOPB dan BOPS. Kita hitung selisihnya. Untuk departemen 1, BOPB-nya itu 4 juta, sedangkan BOPS-nya itu 3.900.000. Kita selisihkan hasilnya 100.000 dan itu menjadi laba. Untuk departemen 2, BOPB-nya 10 juta dan BOPS-nya 10.050.000. Jadi selisihnya 50.000 dan itu rugi. Departemen 3, BOPB-nya 250.000 dan BOPS-nya 300.000. Selisihnya juga 50.000. Kenapa ini laba dan ini rugi? Itu karena laba karena BOPS-nya lebih kecil dari BOPB, sedangkan rugi karena BOPS-nya lebih besar daripada BOPB. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu soal yang kedua. Soalnya yaitu berikut ini adalah data-data informasi yang diperoleh dari PT Wow Gampang Banget yang mengolah pesanannya melalui 3 departemen, yaitu departemen A, B, dan C. Perusahaan menerima 4 pesanan, yaitu pesanan A1, B2, C1, dan D2. Yang ke-1 yaitu dalam membebankan BOP kepada produk kebijakan perusahaan sebagai berikut. Yang A, untuk departemen A, perusahaan menganggarkan BOP sebesar 2.500.000 dengan kapasitas pembebanan sebesar 5.000 jam tenaga kerja langsung. Yang ke B yaitu departemen B, pembebanan BOP berdasarkan PTKL dengan tarif 80%. Yang ke C yaitu departemen C, pembebanan BOP berdasarkan biaya bahan baku dengan tarif 65%. Yang kedua yaitu ada penggunaan bahan baku. Penggunaan bahan baku ini itu ada 3 departemen, yaitu departemen A, B, dan C, dan melalui pesanan A1, pesanan B2, C1, dan D2. Untuk nominalnya bisa dilihat sendiri. Untuk yang ketiga ada BTKL yang dibayarkan. BTKL yang dibayarkan juga melewati 3 departemen, yaitu departemen A, B, dan C, dan ada pesanan A1, pesanan B2, pesanan C1, dan pesanan D2. Untuk nominalnya bisa dilihat di sini. Nah, yang keempat yaitu ada JKL, jam kerja langsung. Sesungguhnya departemen 1 sebanyak 4.500 jam dengan rincian, yaitu pesanan A1 sama dengan 750 jam, pesanan B2 sama dengan 1.500 jam, pesanan C1 yaitu 800 jam, dan pesanan D2 yaitu 1.450 jam. Nah, yang kelima ada BOPS sesungguhnya. Pada departemen A yaitu jumlahnya 2.210. Pada departemen B yaitu 845.750 dan departemen C yaitu 750.000. Nah, yang keenam yaitu ada pesanan yang telah selesai adalah pesanan A1 dan B2.
sedangkan pesanan D2 telah dipindahkan ke Departemen C tapi belum dikerjakan, dan pesanan C1 belum selesai dikerjakan di Departemen B. Nah, dari data di atas, hitunglah tarif BOP Departemen A, harga pokok per pesanan di tiap departemen, dan selisih BOP yang terjadi di tiap departemen. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kita masuk ke pembahasan soal yang B. Nah, untuk soal yang B ini itu melalui 3 departemen, yaitu departemen A, B, dan C, dan ada 4 pesanan, yaitu pesanan A1, B2, C1, dan D2. Nah, untuk departemen A sendiri, BBB-nya pada pesanan A1 sebesar 1.300.000 dan pada pesanan B2 sebesar 1.250.000, pada pesanan C1 sebesar 1.850.000, pada pesanan D2 sebesar 1.450.000, dan totalnya 5.850.000. Nah, yang kedua ada PTKL. PTKL pada A1 sebesar 400.000, pada B2 sebesar 400.000, pada C1 sebesar 450.000, pada D2 sebesar 400.000. Nah, dan totalnya yaitu 1.650.000. Nah, yang terakhir itu ada BOP. Untuk mencari BOP sendiri, kita perlu mengetahui tarif BOP-nya. Karena di departemen A itu tarif BOP-nya belum diketahui, maka kita cari dulu. Nah, untuk tarif BOP sendiri, rumusnya ada total anggaran BOP dibagi CKL. Nah, total anggaran BOP sama CKL ini itu bisa dilihat di soal yang B nomor 1 yang A, yaitu untuk departemen A, perusahaan menganggarkan BOP sebesar 2.500.000 dan CKL sebesar 5.000. Nah, di sini kan udah diketahui, kita tinggal masukin aja di sini total anggaran BOP dibagi CKL, yaitu 2.500.000 dibagi 5.000, dan hasilnya itu 500 rupiah. Nah, selanjutnya udah diketahui tarifnya, kita langsung menghitung BOP-nya. Nah, untuk rumus BOP yaitu KS kali T. Nah, untuk KS ini pada departemen A, itu kita bisa lihat di soal yang B yang nomor 4 pada rincian pesanan itu. Nah, pada pesanan A1 kan sebanyak 750 jam, pada pesanan B2 sebanyak 1.500 jam, pada pesanan C1 sebanyak 800 jam, dan pada pesanan D2 sebanyak 1.450 jam. Nah, kita langsung aja cari untuk BOP pada pesanan A1 yaitu 750 dikali 500. 500 itu yang kita udah nyari tarif di sini. Terus hasilnya yaitu 375.000. Nah, pada B2 sendiri yaitu 1.500 jam dikali 500, hasilnya 750.000. Pada pesanan C1 yaitu 800 jam dikali 500, hasilnya 400.000. Nah, pada pesanan D2 itu ada 1.400 jam dikali 500, hasilnya 725.000, dan totalnya ada 2.250.000. Nah, kita udah nyari BOP-nya di sini, kita langsung masukin di sini. Untuk BOP-nya pada pesanan A1 sebesar 375.000, pada pesanan B2 sebesar 750.000, pada pesanan C1 sebesar 400.000, dan pada pesanan D2 sebesar 725.000, dan totalnya ada 2.250.000. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada HP departemen A menuju B. Nah, untuk mencari ini itu kita tinggal di total dari misal ini pesanan A1 yaitu total dari BBB tambah PTKL tambah BOP. Nah, ini pada pesanan A1 HP departemen A menuju B nya yaitu sebesar 2.075.000, pada pesanan B2 sebesar
2.400.000, pada pesanan C1 sebesar 2.700.000, pada pesanan D2 sebesar 2.575.000, dan totalnya ada 9.750. Nah, next kita lanjut ke departemen B. Nah, pada departemen B ini kita jangan lupa nulis untuk HP departemen A menuju B yang udah kita cari di sini tadi, dimasukin di departemen B. Nah, untuk HP departemen A menuju B pada pesanan A1 ada 2.075.000. Ini kita tadi nyari di sini 2.075.000. Nah, untuk HP departemen A menuju B pada pesanan B2 ada sebesar 2.400.000, dan pada C1 sebesar 2.700.000, pada D2 sebesar 2.575.000, dan totalnya ada 9.750.000. Nah, next pada departemen B itu BBB-nya nggak ada, jadi ini tinggal dikosongin aja. Untuk yang selanjutnya itu ada BTKL. Nah, BTKL pada departemen B itu pada pesanan A1 sebanyak 350.000, pada pesanan B2 yaitu 300.000, pada pesanan C1 yaitu 200.000, pada pesanan D2 sebanyak 200.000, dan totalnya ada 1.050.000. Nah, untuk next kita mencari BOP-nya dulu. Nah, untuk BOP-nya sendiri ini itu KS kali T. Nah, untuk KS-nya itu kita bisa lihat di BTKL di sini di masing-masing pesanan. Nah, KS kali T, T-nya itu tarif sebesar 80%. Nah, ini tuh keterangannya bisa dilihat di soal yang B nomor 1 yang B. Departemen B, pembebanan BOP berdasarkan BTKL dengan tarif 80%. Nah, ini kan pembebanannya berdasarkan BTKL. Jadi kita 80%-nya itu dikali dengan BTKL yang di sini. Untuk pesanan A1 yaitu sebesar 350.000 dikali 80%, hasilnya 280.000. Untuk pesanan B2 300.000 dikali 80%, hasilnya 240.000. Pada pesanan C1 sebesar 200.000 dikali 80%, hasilnya 160.000. Dan pada pesanan D2 yaitu 200.000 dikali 80%, hasilnya 160.000, dan totalnya ada 840.000. BOP udah dicari di sini, lalu kita langsung aja masukin di sini. Nah, untuk BOP pada pesanan A1 yaitu sebesar 280.000, pada pesanan B2 sebesar 240.000, C1 sebesar 160.000, D2 sebesar 160.000, dan totalnya ada 840.000. Nah, untuk yang selanjutnya kita juga mencari HP departemen B menuju C. Nah, ini tinggal ditotal aja, dari ini ditambah ini, hasilnya yaitu pada pesanan A1 ada 2.705.000, pada pesanan B2 ada 2.940.000, pada pesanan C1 yaitu sebesar 3.060.000, pada pesanan D2 sebesar 2.935.000, dan totalnya ada 11.640. Nah, untuk next kita move ke departemen terakhir yaitu departemen C. Nah, pada departemen C ini itu ada dua pesanan yang udah selesai, yaitu pesanan A1 sama pesanan B2. Nah, terus di departemen C juga ada pesanan D2 tapi belum selesai, jadi pesanan D2 ini masuk ke produk dalam proses. Nah, untuk departemen C yaitu ada HP departemen B menuju C pada pesanan A1 sebesar 2.000.000
2.705.000, pada pesanan B2 sebesar 2.940.000 dan totalnya ada 5.645.000. Nah, sedangkan di produk dalam prosesnya itu ada pesanan D2 dengan HP Departemen B menuju C-nya yaitu 2.935.000. Untuk yang selanjutnya yaitu ada BBB. Pada pesanan A1 sebesar 625.000, pada pesanan B2 sebesar 600.000, dan totalnya ada 1.225.000. Selanjutnya ada BTKL. BTKL pada pesanan A1 sebesar 450.000, pada pesanan B2 sebesar 350.000 dan totalnya ada 80.000. Nah, untuk yang selanjutnya itu kita mencari BOP. Nah, untuk BOP yang di Departemen C ini keterangannya bisa dilihat di soal yang B nomor 1 yang C. Departemen C, pembebanan BOP berdasarkan biaya bahan baku dengan tarif 65%. Nah, karena ini pembebanannya berdasarkan biaya bahan baku, maka kita mengalihkan tarif 65%-nya itu dengan BBB yang di sini. Di sini kan yang pesanan A1 BBB-nya 625. Nah, 625 kali 65% hasilnya 406.250. Pada pesanan B2 yaitu ada 600.000. Ini dikali 65% hasilnya ada 390.000 dan totalnya ada 796.250. Nah, lalu udah nyari BOP-nya di sini ketemu, langsung ditulis di sini. Nah, untuk BOP pada pesanan A1 ada 406.250.000 dan pada pesanan B2 ada 390.000 dan totalnya ada 796.250. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada HP-nya. HP-nya itu pada pesanan A1 sebesar 3.736.250.000, pada pesanan B2 sebesar 4.280.000 dan totalnya ada 8.466.250. Nah, untuk yang terakhir kita itu mencari selisih BOP-nya. Nah, selisih BOP itu kita nulisnya BOPB lalu BOPS dan dicari selisihnya. Nah, untuk pada Departemen A, BOPB-nya itu sebesar 2.250.000 dan BOPS-nya sebesar 2.210.000 dan selisihnya yaitu 40.000 dan di sini masuk laba. Untuk yang Departemen B, BOPB-nya ada 840.000, BOPS-nya ada 845.750, dan selisihnya ada 5.750 dan di sini masuk rugi. Nah, untuk Departemen C sendiri, BOPB-nya ada 796.250, BOPS-nya ada 750.000 dan selisihnya ada 46.250.000, di sini masuk laba. Nah, di selisih ini kita bisa nentuin laba atau rugi itu dengan melihat BOPB sama BOPS-nya. Nah, di sini yang di Departemen A itu masuk laba karena BOPS-nya itu lebih kecil daripada BOPB. Nah, di sini yang di Departemen B masuk rugi karena BOPS-nya lebih besar daripada BOPB. Nah, yang di sini di Departemen C masuk laba karena BOPS-nya lebih kecil daripada BOPB. Ini untuk BOPS-nya itu bisa dilihat di soal yang B yang nomor 5 itu ya. Sekian, terima kasih penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi